Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu semuanya, acara ini akan kita mulai ya, acara Epinet Lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pak Joko, Ya, gimana? Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan, kesempatan kepada kita semua hingga kita dapat mengikuti Epinet Lab pada siang hari ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada hari ini. Dan acara Epinet Lab ini kita mulai dari jam 10 hingga selesai dengan bersertifikat 1 JPL. Saya Joko Miharto selaku moderator akan mendampingi kegiatan Zoom Epinet Lab pada hari ini. Materi Epinet Lab hari ini adalah dekontaminasi dan pengolahan limbah dengan narasumber bisa pula dibalik ini. Dr. Febriana Paresta, Kak, dari ini mas. MK Kalau dibalik ini nih. Klin, spesialis mikrobiologi klinis dari BBLKM Palembang, yang alhamdulillah telah hadir secara daring pada siang ini. Assalamualaikum dokter. Assalamualaikum Dokter Febriana. Pak Joko. Ya, ya. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Kepala BBLKM Palembang, Ibu Dr. Eva Susanti, SKP MKes, atas dukungannya sehingga terlaksananya kegiatan Epinet Lab secara rutin dan atas semua fasilitas yang telah disediakan mulai dari kegiatan Epinet pada bulan Juni tahun 2024. Sudah menjadi komitmen penyelenggaraan Epinet Lab BBLKM Palembang untuk menyelenggarakan kegiatan setiap minggu, dan ada beberapa masukan dari teman-teman peserta untuk merubah hari ya terkait pelaksanaan yang biasanya hari Jumat itu akan menjadi kendala teman-teman kita yang berasal dari Indonesia bagian timur karena bertepatan dengan hari Jumat dan penyelenggaraan sholat Jumat. Kegiatan Epinet ini mengangkat tema sesuai kebutuhan perkembangan informasi, pengetahuan, dan teknologi, dan disampaikan melalui Zoom. Kami berharap pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan melalui chat room. Peserta juga mengisi absensi yang sesuai sehingga nanti sertifikatnya tidak mendapatkan kendala. Kegiatan Epinet yang dilaksanakan pada hari ini, tanggal 26 Oktober tahun 2025, dengan judul dekontaminasi dan pengolahan limbah biologis, kami anggap sangat penting untuk dapat diikuti oleh tim K3 maupun tim PPI terkait Nosokumil maupun juga tim Menris. Sebelum penyajian materi dari narasumber, mari kita dengarkan sambutan dan arahan dari Ketua Tim Surveillance Faktor Risiko Penyakit dan KLB BBLKM Palembang, Bapak Muhammad Halimuddin SEMM. Kepada Bapak Halimuddin, kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Joko Miharto selaku moderator kita. Suara saya kedengaran nggak, Bapak Ibu? Suara saya terdengar jelas nggak? Kedengaran, Pak. Jelas. Halo? Terdengar, Pak. Oke, ya, sih. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Kepala Balai Besar Laboratorium Kesehatan Palembang, Ibu Dr. Eva Susanti, SKP MKes. Yang kami hormati narasumber kita, Dr.
Febri Aquaresta, SPMK. Beliau adalah manajer teknik kita yang di PPLKM Palembang. Kemudian yang kami hormati seluruh teman-teman dari Puskesmas, dari Labkesda, se-regional 3 maupun yang ada di wilayah di luar regional 3. Dan kami sangat berbangga sekali karena di sini ada yang dari wilayah regional 3. Artinya Epinet kita eh, menarik perhatian dari seluruh yang ada di seluruh Indonesia ya. Eh, pada judul hari ini yaitu tentang dekontaminasi ya. Seperti kita ketahui bahwasanya sangat penting sekali kita harus mengenal dekontaminasi dan pengolahan limbah biologis ini yang kaitannya dengan penularan atau apa ya. Karena kita laboratorium ini kita dituntut untuk keakurasian dalam pemeriksaan. Seperti zaman waktu kita COVID dahulu ya. Itu sangat penting sekali tentang dekontaminasi ini karena kalau kita tidak benar-benar dalam hal mengelola baik itu limbah ataupun sampel ataupun alat peralatan yang ada di lingkungan pemeriksaan kita itu akan menyebabkan jadinya positif palsu lah, kemudian terjadi kontaminasi terhadap alat-alat atau itu yang mencemari dari sampel yang lain sehingga hasil yang ditimbulkan hasil yang dia sampel yang dihasilkan pada saat pemeriksaan itu tidak akurat atau yang dia tidak positif menjadi positif. Nah, seperti itu. Jadi eh, terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang sudah rutin mengikuti Epinet ini. Epinet ini adalah wadah kita untuk komunikasi. Tidak menutup kemungkinan kita juga berkomunikasi tentang hal-hal yang lain yang mungkin yang tidak kita pahami. Sehingga kita mempunyai keseragaman, baik itu dalam pemeriksaan ataupun dalam pengambilan sampel untuk laboratorium ini. Eh, ini ada narasumber kita yang memang di bidang mikrobiologi yang mungkin saya harapkan kepada teman-teman sekalian bertanyalah dengan beliau karena dia eh, merupakan manajer teknik di kita, manajer di dalam hal mikrobiologi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Saya akhiri ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baiklah, Bapak Ibu semua, untuk tidak berpanjang lebar, kepada Ibu Dr. Febriana Aquaresta, MCAT Clean, spesialis mikrobiologi klinis, selaku PJ pelaporan dan rekomendasi, serta manajer teknis mikrobiologi di BBLKM Palembang, kami persilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera dan semoga sehat selalu. Saya share screen ya. Baik, apakah sudah terlihat PPT-nya? Bapak Ibu, sudah ya? Baik, kita mulai. Untuk dekontaminasi dan pengolahan limbah biologi seharusnya Bapak Ibu sudah melaksanakan ini ya di pelayanan kesehatan masing-masing. Karena ini sangat perlu dan juga untuk keamanan dan kesehatan bagi para petugas, pengunjung, terutama pasien. Kita mulai dari terminologi. Jadi, dekontaminasi itu adalah pembersihan suatu benda atau zat untuk menghilangkan zat pencemar seperti mikroorganisme atau bahan berbahaya. Jadi ini termasuk bahan kimia, zat radioaktif,
dan bibit penyakit. Kemudian ada lagi istilah desinfeksi. Jadi kalau dekontaminasi itu pembersihannya, desinfeksi ini adalah upaya. Jadi upaya untuk membasmi dan menonaktifkan sebagian atau seluruh bentuk kehidupan kecuali spora. Ya, saat bekerja dengan bahan biologis dan sebelum pembuangan limbah. Kemudian ada lagi namanya desinfektan. Jadi desinfektan ini adalah agen kimia yang dapat menonaktifkan virus atau membunuh agen vegetatif pada benda mati. Ini pada benda mati ya, Bapak Ibu, namanya desinfektan. Kalau pada makhluk hidup namanya ada lagi. Istilahnya. Atau ada ini guys, apa Ruh? Kemudian ada lagi yang namanya sterilisasi. Suara saya kecil ya, Bapak Ibu ya? Iya, Bu, suaranya kecil. Bisa. Ya, Coba audionya saya sedang lihat diperbaiki ya. Audionya. apakah sudah keras suaranya? Terdengar Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Bapak Ibu, suaranya sudah bisa didengar dengan jelas? Sudah bisa, Pak. Oh, Sudah. masih belum kedengaran ya? Sudah bisa. Sudah. Sudah? Ya, ya, terima kasih. Baik, saya teruskan ya. Kemudian ada lagi namanya terminologi sterilisasi. Ini adalah upaya untuk menghancurkan, membunuh, atau memusnahkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme tertentu yang biasanya setelah dibersihkan. Kemudian ada lagi untuk yang permukaan jaringan makhluk hidup. Ini namanya antiseptik. Ini adalah agen yang mencegah atau menghambat pertumbuhan atau agen vegetatif pada permukaan jaringan makhluk hidup. Antiseptik namanya. Itu yang biasa dipakai untuk hand wash Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada lagi sanitizer. Ini juga bisa pakai yang di tempat Bapak Ibu. Sanitizer. Sanitizer ini adalah agen yang mencegah atau menghambat pertumbuhan atau agen vegetatif pada permukaan jaringan makhluk hidup. Tes, gimana Bu? Bapak Ibu, suaranya bisa didengar? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Bapak Ibu? Besar? Ya bisa Bu, bisa Bu. Bisa tapi kecil, Pak. Besar tapi kecil. Iya, Ibu. Gimana itu? Tapi kecil gimana ya? Ini besar ini. Nah, ini maksudnya.
Besarkan suaranya mungkin. Pakai speaker aktif. Yahya Wong Baturajo ini yang merdu. Terlalu merdu sahabat tersendiri. Baik, kita lanjut aja ya, Bapak Ibu ya. Ada lagi istilah lainnya, ini namanya bakterisida. Jadi ini adalah kemampuan senyawa untuk membunuh bakteri vegetatif. Kemudian istilah lain lagi itu namanya virusida. Jadi kemampuan suatu senyawa untuk membasmi virus. Ada lagi fungisida. Jadi kemampuan senyawa membunuh jamur dan sporanya. Kemudian sporisida. Jadi menghancurkan spora bakteri. Ada lagi bakteriostatik. Jadi ini mencegah pertumbuhan bakteri vegetatif, tapi tidak mematikan, dia hanya mencegah pertumbuhan. Kemudian tuberkulostatik. Nah, ini mencegah pertumbuhan Mycobacterium tuberculosis. Tujuan dekontaminasi yang pertama itu adalah mengeliminasi semua agen patogen yang tidak diinginkan. Itu tujuan kita. Kemudian mengurangi atau mengeliminasi risiko paparan, jadi bisa tumpahan, dekontaminasi permukaan bisa. Kemudian mengeliminasi risiko kontaminasi. Nah, ini juga ada mungkin peralatan farmasi dan kedokteran, kemudian juga di industri makanan dan minuman, dan pekerjaan biomedis seperti kultur atau media. Untuk limbah laboratorium itu terbagi menjadi yang pertama padat, ini tanpa benda tajam, itu bisa berupa plastik ya. Plastik ada flask, tubes, plate, botol ya, pipet. Nah, ini masuk limbah laboratorium padat. Kemudian ada juga namanya sampah laboratorium. Ini bisa stok spesimen, kultur, swab, dan senyawa kimia. Ada lagi namanya jaringan. Kalau di FK itu bisa juga kadaver. Kemudian limbah laboratorium lain yang padat itu adalah sarung tangan, masker, tutup kepala, baju laboratorium. Untuk cairan ini bisa media kultur ya, ada kan media kultur cair, kemudian serum manusia, cairan biologi, tumpahan, kemudian air cucian. Nah, ini termasuk limbah laboratorium. Untuk benda tajam bisa Bapak Ibu lihat kotaknya, itu ada kotak needle yang warna kuning, di bawah gambar itu adalah tempat untuk limbah benda tajam. Jadi segala bentuk dari suatu benda yang dapat membuat luka pada kulit itu dimasukkan ke dalam kotak tersebut. Barang-barang, gelas pecahan, kemudian jarum suntik, pisau, skalpel yang sudah digunakan, tabung darah, pipet serologi, semua benda tajam itu dimasukkan ke dalam kotak needle tersebut. Nah, ini setiap instalasi, kalau kami kan ada 6 instalasi, semua harus punya. Yang paling banyak itu adalah digunakan di PPC, jadi instalasi pengambilan sampel. Kalau kita setelah kita plebotomi, itu langsung dimasukkan ke dalam kotak benda tajam tersebut ya, kotak kuning ini. Kemudian ada lagi namanya limbah khusus. Nah, ini radioaktif, limbah kimia. Kalau Bapak Ibu ada instalasi kimia kesehatan, Dapat SKP maksudnya, Mbak? alat-alat yang rusak. Maksudnya pelataran sehat berarti? Enggak. Kemudian bagaimana regulasi pembuangan limbah cair ya?
Bagaimana regulasinya? Jadi mayoritas negara mengatur limbah cair infeksius harus didekontaminasi dan dipisahkan dari limbah padat sebelum dibuang. Limbah cair hanya dari sink cuci tangan. Sink itu adalah tempat cuci tangan, Bapak Ibu. Ini bisa langsung dibuang ke saluran air. Kemudian limbah cair dari sink laboratorium dan emergency shower ini harus didekontaminasi dulu ya sebelum dibuang ke fasilitas pengolahan limbah. Nah, ini baru nanti dibuang ke lingkungan. Bagaimana desinfektan yang ideal? Yang pertama itu adalah berspektrum luas, jadi artinya bisa membunuh semua mikroorganisme. Efisiensinya tinggi, kemudian stabil. Stabil ini tidak terpengaruh oleh berbagai faktor, misalnya suhu, pH, kelembapan, sabun, kemudian jumlah organik terlarut, dan seterusnya. Tingkat bahayanya rendah bagi manusia, lingkungan, tidak beracun, karsinogenik, korosif, dan mudah terbakar. Kemudian tidak berbau dan tidak berwarna. Mudah didapat dan murah harganya. Kita lanjut ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi efektivitas dekontaminasi bahan biologis. Yang pertama sifat permukaan yang didekontaminasi, apakah licin atau bagaimana ya. Karena makanya meja-meja lab kita itu harus dari bahan yang licin. Kemudian yang kedua jumlah mikroorganismenya. Ada yang memang di satu tempat, misalnya di lab mikrobiologi, berarti kalau sering melakukan kultur berarti jumlah mikroorganisme di meja tersebut meningkat. Beda dengan meja kerja kita di administrasi. Nah, itu berarti efektivitas, kemudian jumlah desinfektannya akan berbeda. Yang ketiga, resistensi mikroorganismenya. Ada bakteri-bakteri yang memang resisten, seperti di rumah sakit, itu banyak yang ada yang namanya ISBL, Extended Spectrum Beta-lactamase, kemudian ada juga yang namanya MRSA, Methicillin Resistant Staphylococcus aureus, itu akan lebih banyak bakteri-bakteri yang resisten terhadap antibiotik. Yang keempat, ini adalah keberadaan atau jumlah bahan organik. Yang kelima, jangka waktu paparan dan suhu. Jadi kita kalau mau efektif dekontaminasinya harus diberikan waktu. Jangan langsung dipakai lagi ruangannya, misalnya ruangan OK. Selesai satu pasien dioperasi, kemudian kita dekontaminasi seluruhnya. Itu namanya dekontaminasi sewaktu. Karena dekontaminasi ini juga ada yang namanya rutin, bulanan, dan juga sewaktu. Sewaktu contohnya adalah di kamar OK. Begitu pasien sudah selesai operasi, langsung nanti petugasnya membersihkan dengan cara dekontaminasi. Tapi harus diberikan waktu paparan. Kenapa? Untuk mematikan mikroorganismenya. Jangan langsung dipakai lagi ruangan OK-nya. Diberikan waktu sekitar 1 jam. Nah, itu bisa kemudian dipakai kembali ruangan OK-nya ya. Yang keenam, agen kimia dengan variasi desinfektan tingkat tinggi dan rendah. Jadi ini tergantung konsentrasinya. Kita lihat nanti di batch-nya itu konsentrasinya berapa disesuaikan dengan mau yang kita dekontaminasi. Nah, ini waktu kontak ya, waktu kontak. Jadi dalam praktek dekontaminasi dan desinfeksi, waktu kontak ini memainkan peran yang sangat penting. Jadi jumlah waktu kontak agen biologis dengan alat dekontaminasi termal atau kimia ini harus sesuai. Misalnya autoclave. Autoclave ini membutuhkan waktu dari 15 menit hingga jam tergantung pada item suhu siklus ya. Mungkin di pelayanan Bapak Ibu
Yang laboratorium, Labkesmas sudah pasti ya menggunakan autoclave. Autoclave ini kan dia sterilisasi basah, jadi Bapak Ibu harus memperhatikan waktu. Jangan sampai kekeringan, karena memang ada suhu tertentu. Tiba-tiba nanti sudah bau angus, ternyata melewati waktu dari autoclave. Nah, ini resistensi berbagai jenis agen ya terhadap proses desinfeksi dan dekontaminasi. Dari rendah ke tinggi. Jadi dari rendahnya itu adalah virus yang berenvelop. Jadi COVID-19 itu kemarin Bapak Ibu sebenarnya dia resistensinya rendah karena dia itu kalau berenvelop dia akan cepat mati pada deterjen atau proses desinfeksi dan dekontaminasi lain. Kalau dia berenvelop artinya dia ada bungkusnya ya, envelope, ada apa istilahnya tuh selaputnya. Nah, itu dia akan cepat mati HIV. Contohnya HIV, COVID-19, influenza, nah itu dia berenvelop. Yang paling susah itu adalah prion. Nah, prion ini adalah penyebab penyakit sapi gila. Nah, dia merupakan protein. Ini yang paling tinggi virulensinya, jadi dia itu resisten terhadap berbagai jenis agen ya, berbagai jenis agen yang terkait desinfektan dan lain-lain. Itu Bapak Ibu harus perhatikan, harus waspada. Kemudian di tengah-tengah ini adalah Mycobacteria. Mycobacteria ini resistensinya tinggi. Jadi lab TB itu harus Bapak Ibu yang punya lab TB itu harus terus-menerus secara berkala desinfektan, terutama di bagian BSC, meja dan lain-lain. Untuk metode dekontaminasi, kita ada metode pemanasan, gas, radiasi, bahan kimia, dan sterilisasi suhu rendah. Nah, dekontaminasi ini ada berapa metode? Nah, ini dia. Jadi pemilihan metode tergantung pada resistensi mikroba terhadap germisidanya. Yang pertama bisa kimiawi, bisa fisik. Contohnya yang sering kita pakai itu adalah yang kimiawi adalah alkohol dan bleach ya. Bleach itu biasanya kalau di rumah sakit itu dia dicampur untuk pembersih lantai. Jadi lantainya itu bebas dari mikroorganisme 1:9. Formaldehid, nah ini jarang dipakai karena dia biasanya merusak harm, jadi merusak. Kemudian hidrogen peroksida. Kemudian ada lagi namanya dekontaminasi fisik. Nah ini yang pemanasan ya, bisa autoclave, pemanasan basah. Kemudian ada lagi hot air oven, pemanasan kering. Nah, ada lagi juga namanya filtrasi. Filtrasi ini khusus misalnya di pabrik itu filtrasi pembuatan vaksin, filtrasi virus. UV ini kita biasa di BSC atau di ruang laboratorium sebelum, kalau mikrobiologi karena dia BSL2, jadi kalau di BBLKM Palembang itu sebelum kita memulai aktivitas ruangan itu di UV dulu. Di UV setengah jam ya, 30 menit. Semua jendelanya ditutup, jadi kayak ada tirai, dan dibiarkan supaya virus dan bakterinya mati dulu. Demikian juga dengan BSC-nya. Sebelum dipakai dan sesudah dipakai itu di UV. Kemudian ada lagi yang namanya gamma radiasi. Ini kalau di lab tidak dipakai, itu biasanya lebih banyak di kalau lab itu biasanya UV ya. Nah, ini berbagai desinfektan kimia bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ada klorin, klorin ini paling sering dipakai
iodin, alkohol ya, fenolik, ada quaternary ammonium compound. Nah, ini yang kita pakai itu biasa untuk mencuci QAC ini untuk mencuci Petri dish, Erlenmeyer. Kita biasa pakai ammonium compound, kemudian aldehid, hidrogen peroksida, chlorhexidin. Nah, hipoklorit, klorin dia by claim ini pasti sudah dipakai oleh Labkesmas ya, Bapak Ibu semua, di PKM juga, di rumah sakit juga. Dosis efektifnya 0,1% sampai 0,5% hipoklorit. Ini mudah didapat. Pemutih pakaian rumah tangga itu kalau yang sering dipakai Bapak Ibu itu mengandung hipoklorit 5,25%. Sifatnya korosif dan larutan harus selalu fresh, sensitif terhadap suhu dan cahaya, efektif dan spektrum cukup luas. Jadi dia bisa membunuh bakteri vegetatif, mikobakteria, virus, spora, jamur, dan sebagian spora bakteri. Tapi dia berpotensi beracun. Jadi jangan sampai labelnya hilang atau dilabelin. Jadi jangan cuma di region kosong karena potensinya beracun. Kalau misalnya tidak di regionnya hanya di region putih, tidak ada namanya, ya itu berbahaya. Takutnya dipikirkan cuma istilahnya mungkin isinya cuma air atau apa. Jadi labeling itu penting. Iodin dan iodofor. Ini Bapak Ibu pasti sudah sering memakainya ya. Jadi dia ini bisa untuk luka, tersedia dalam bentuk terlarut dalam air dan etanol. Ini juga antiseptik, bisa kalau untuk operasi dan lain-lain itu sebanyak 2,7% ya, air dan etanol dan dalam bentuk iodofor, jadi povidone iodin. Sifatnya korosif dan mewarnai, dapat dinetralisir oleh materi organik. Jadi dia membunuh bakteri dengan menembus dinding selnya. Dinding sel. Jadi manusia tidak mempunyai dinding sel ya, Bapak Ibu. Yang mempunyai dinding sel itu adalah bakteri, mikroorganisme. Jadi di kita tidak berbahaya, tapi mematikan di mikroorganismenya. Jadi setelah dia menembus dinding sel, dia mengganggu metabolisme bakteri. Kemudian efektif terhadap virus, bakteri, dan jamur. Efek bervariasi terhadap mycobacteria, kemudian virus tidak terdevelop, dan juga spora. Ini yang paling sering kita pakai, alkohol 70%. Ini efektif untuk COVID-19 kemarin. Jadi kami kalau di BBLKM Palembang itu cukup dekontaminasinya ruangannya itu adalah dengan menggunakan alkohol 70%. Dari mulai gagang pintu, kemudian dari mulai mengelap meja, kami semuanya menggunakan alkohol 70%. Adapun kita punya open filter juga, itu kan dia ada hole-nya ya. Lubang-lubangnya itu, jadi dibersihkan hanya dengan menggunakan alkohol 70%. Jadi dia efektif terhadap jamur, virus berenvelop, bakteri vegetatif, dan mycobacterium. Di TB juga kita pakainya alkohol 70%. Tapi dia butuh waktu kontak lebih untuk jamur dan mycobacteria. Kemudian alkohol ini tidak efektif membunuh spora dan bervariasi pada virus yang tidak berenvelop. Jadi kurang efektif pada virus yang tidak berenvelop. Karena mudah menguap, maka sulit untuk mempertahankan waktu kontak. Jadi gunakan botol semprot non-sprayer. Kalau kita menggunakan BSC juga kita setelah itu kita bersihkan dengan alkohol ya. Ada lagi namanya fenolik. Jadi ini kalau kita boleh sebut merek dagang itu namanya ada yang Dettol, Lysol. Nah, itu fenol. BBLKM Palembang kita memiliki parameter pemeriksaan namanya koefisien fenol. Jadi kalau pabrik atau misalnya ada rumah sakit yang ingin menguji ini
ini desinfektan ini yang mengandung mengandung fenol ini, apakah dia bisa membunuh kuman atau tidak? Nah, jadi kita punya namanya koefisien fenol. Kalau lebih dari 1, dia efektif membunuh kuman. Baiknya Bapak Ibu kalau misalnya merasa ternyata sudah dilakukan uji pemantauan, ternyata mikroorganismenya itu tidak berkurang. Nah, itu harus dilihat penggunaan desinfektannya. Apakah efektif atau tidak? Kemarin itu ada beberapa yang kami coba sendiri di BBLKM Palembang. Ternyata ada pembersih lantai yang koefisien fenolnya kurang dari 1, dan itu tidak kami pakai lagi. Ya. Nah, ini ya, ada juga namanya quaternary ammonium compound. Dia sifatnya kationik surfaktan, jadi merusak lipid bilayer dari mikroorganisme ya. Keuntungannya adalah tidak berbau, tidak berwarna, menghilangkan bau, dan tidak korosif. Itu. Efektivitasnya tapi menurun seiring meningkatnya kadar senyawa organik dalam larutan. Ada lagi namanya aldehid, formaldehid, glutaraldehid. Ya. Biasanya digunakan sebagai sterilan dingin untuk peralatan medis khusus. Jadi misalnya ini di rumah sakit ya. Jadi ini tidak umum digunakan, misalnya alat endoskopi. Keuntungan itu adalah spektrumnya luas, germisida, membunuh kuman, termasuk virus tidak berenvelop. Nah ini, jadi kalau virusnya tidak berenvelop, kita pakainya yang ini. Kemudian spora bakteri, itu juga pakainya yang ini. Tapi kerugiannya adalah berbahaya, jadi memiliki efek samping dan harus digunakan di area berventilasi baik, jadi tidak di meja laboratorium. Ada lagi yang namanya hidrogen peroksida. Nah, ini baik untuk dekontaminasi ruangan, tapi dia terbatas dalam kemampuannya membunuh spora. Ini lebih bersih dan non-toksik kalau dibandingkan dengan formaldehid tadi. Ini ya Bapak Ibu ya, bisa dilihat desinfektan efikasinya. Ada yang namanya bleach. Nah, bleach. Ini dia TBC nggak bisa. Mikroorganisme TBC dia tidak membunuh. Fenolik ternyata spora tidak membunuh. Tidak membunuh spora dan non-lipid virus. Alkohol tidak membunuh spora. Tapi lipid virus terbunuh ya, kecuali non-lipid virus. Nah, ini semua. Nah, yang namanya klorin dioksid ini membunuh semuanya. Apa bahaya yang disebabkan oleh desinfektan? Ada namanya depigmentasi. Ini diakibatkan oleh fenol. Kemudian toksik pada manusia, klorin ya. Kemudian karsinogenik, misalnya formaldehid. Mudah terbakar itu etan. Jadi jangan sering terpapar lama-lama. Makanya sebenarnya kalau namanya pramubakti yang sering menggunakan desinfektan itu sebaiknya jangan satu orang, jadi berganti-gantian. Dan juga kadarnya juga harus diperhatikan, jangan sampai berlebihan. Kemudian kita ke proses sterilisasi menggunakan panas. Nah, panas ini ada yang namanya prosesnya pasteurisasi, boiling, dan autoclave atau steam pressure. Ini temperaturnya berbeda-beda. Ada yang kalau kurang dari 100 itu pasteurisasi ya. Itu biasanya untuk susu.
Kemudian boiling kita pakai untuk laboratorium, kemudian autoclave atau steam pressure itu kita pakai juga untuk laboratorium. Sterilisasi panas kering, pemijaran itu contohnya pada sengkelit atau ose yang terbuat dari kawat wire. Kawat besi itu walaupun sekarang Eijkman itu menyarankan tidak dipakai lagi, kita pakai yang disposable ya. Kalau di BBLKM Palembang kita pakai yang disposable, kita nggak pakai lagi yang ose dari kawat itu. Kemudian udara panas, ini menggunakan oven, suhu tinggi ya, hot air oven, 160 sampai 180 derajat Celcius itu selama 1 sampai 3 jam. Kemudian ada lagi gas kimia. Untuk pasteurisasi ini lebih ke arah makanan ya, mencegah pembusukan dari produk minuman. Jadi misalnya ada produk susu, anggur, jus, nah itu dia pakai proses sterilisasi. Untuk boiling, metode perebusan boiling ini kita pakai di laboratorium. Jadi sebenarnya metodenya cukup sederhana namun efektif ya untuk menonaktivasi mikroorganisme termasuk virus hepatitis B, HIV, dan Mycobacteria. Jadi tapi dengan syarat peralatannya harus dicuci secara menyeluruh. Air dipanaskan sampai mencapai titik didih 100 derajat Celcius dan perebusannya sekurang-kurangnya dilakukan selama 5 menit dalam air mendidih. Bila Bapak Ibu yang memiliki anak bayi ya, itu kan biasanya botol susunya direbus dengan metode boiling ini. Jadi kalau misalnya sekarang sudah terpapar dengan materi ini, jadi harus perlu didiamkan selama 5 menit. Nah, ini autoclave. Mungkin di Labkesmas, di Bapak Ibu semua itu ada ya peralatan ini. Saya nggak tahu kalau di Puskesmas. Jadi autoclave ini biasanya pada laboratorium yang memiliki BSL-2. Nah, autoclave ini harus dibedakan apakah autoclave-nya ini untuk bahan bersih atau limbah. Di mikrobiologi kita punya autoclave limbah, jadi khusus dioperasikan untuk limbah-limbah dari mikrobiologi, misalnya kultur di situ gitu. Kultur setelah pengerjaan kita autoclave-nya di situ dioperasikan hanya untuk personil terlatih. Jadi kalau di tempat Bapak Ibu ada autoclave, pramubaktinya atau orang yang mengoperasikannya itu harus dilatih berkala minimal ya, minimal 1 tahun sekali, dan itu tolong dikeluarkan sertifikatnya. Kenapa? Karena itu penting. Kemudian yang kedua, hanya menggunakan kantong yang dapat di autoclave ya, di biohazard untuk menampung limbah. Yang ketiga, tempatkan kantong sampah dalam wadah anti bocor untuk menampung cairan. Yang keempat ya, jaga agar plastik sampah tetap longgar. Ikat tas sampah itu dengan longgar. Jadi, kemudian yang kelima, periksa kompatibilitas kandungan limbahnya. Yang keenam, pastikan pintu autoclave-nya ditutup dengan benar. Jumlah air tersedianya cukup, karena memang ada batasan untuk airnya. Kemudian ikuti SOP yang sesuai, siklus sterilisasi yang berbeda untuk jenis limbah yang berbeda. Baru kita nyalakan autoclave-nya. Setelah selesai dijalankan, kenakan APD yang sesuai ya. Misalnya sarung tangan, sepatu, dan jas lab. Jangan lupa pakai masker. Pindahkan dan buang limbah sebagai limbah non-infeksius atau sesuai dengan peraturan setempat. Kenapa layarnya ini ya, dicoret-coret ya? Ini iya. Ini bukan saya ya Bapak Ibu yang mencoret-coret layar ini ya.
Kemudian kita lanjut ya, efektivitas autoclave. Jadi autoclave itu harus dimonitor efektivitasnya dengan menggunakan ada yang namanya indikator biologis yaitu bakteri Bacillus thermophilus. Kemudian ada juga pakai tape, indikator kimiawi, kemudian juga pakai kontrol proses logbook. Bagaimana perawatan autoclave-nya? Harus dikalibrasi, wajib 1 tahun minimal temperatur. Perawatannya itu harian, jadi nggak boleh perawatannya itu seminggu sekali atau apa. Jadi perawatannya itu harian, jadi harus dicuci, bilas, ruang dalamnya itu, chambernya itu saringannya dibersihkan, cuci dan bilas di tempatnya itu. Bersihkan dari kotoran-kotoran. Soalnya kalau misalnya tidak dibersihkan dia menyumbat aliran dari pembuangan airnya itu. Nah, itu bisa menyebabkan rusak autoclave-nya, ya. Kemudian perawatan rutin sama tahunan. Tahunan itu dikalibrasi. Bapak Ibu harus berhati-hati dengan campuran limbah. Jadi beberapa limbah laboratorium itu ada yang tidak boleh di autoclave. Contohnya gel yang mengandung ethidium bromide. Nah, itu nggak boleh, bromide. Kemudian limbah tercampur dengan radioaktif, nggak boleh. Sampel urin tidak boleh. Potasium klorida, kemudian gas mudah terbakar, misal hidrogen. Ada lagi yang namanya sterilisasi pemanasan kering. Jadi kering panas ini membunuh organisme dengan destruksi oksidatif dari komponen selnya. Jadi contohnya itu adalah wadah berbahan kaca ya, stringle, instrumen dari logam, Studio, Nomo, Degi, Ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, ini narasumber kita terlempar dari ruang Zoom. Ditunggu sebentar. Tidak cari pendamping, kamu tuh jadi bosnya. Dia udah udah. Maaf ya Bapak Ibu. Halo. Nah, kita lanjut lagi. Ada gangguan jaringan ya. Kita lanjut lagi. Tadi sampai pemanasan kering ya. Pemanasan kering ini dapat juga digunakan untuk bahan berlemak, minyak, dan powder. Jadi membunuh spora yang paling resisten. Oh,
Nah, lanjut ya kita ya. Mohon maaf ada gangguan jaringan. Nah, ini proses-proses pemanasan kering. Ini ada yang namanya sterilisasi oven, kemudian yang destruksi itu ada yang namanya insenerator. Nah, kita punya insenerator. Saya nggak tahu kalau di lab Esmas Bapak Ibu semua apakah mempunyai insenerator. Untuk insenerasi, ini sebagian negara mengatur agar limbah biologis dan klinis ini perlu dikirim ke penyedia layanan berlisensi. Halo, ada yang bocor? Ke penyedia layanan berlisensi untuk diinsenerasi. Jadi memang sudah ada aturannya ya. Nah, kemudian kehati-hatian harus diberikan untuk memastikan limbah disimpan dengan benar sebelum dikumpulkan untuk pembakaran. Jadi Bapak Ibu yang tidak punya insenerator itu bisa dikirim ke penyedia layanan tapi harus berlisensi. Nah, ini insenerasinya. Kalau BBLKM Palembang punya ya Bapak Ibu karena kami Lapesmas Tier 4. Jadi ini adalah metode terbaik untuk pembuangan limbah, emisinya terstandar, kemudian juga masalah asap yang dikeluarkan ke publik. Nah, itu masalah asap kadang-kadang pengaruh ke masyarakat, nanti masyarakatnya protes, kemudian biayanya besar. Solusinya bisa diserahkan ke pihak ketiga. Ini metode dekontaminasi lain ya. Ada yang namanya radiasi, tapi jarang digunakan di laboratorium. Nah, ini yang kita sering adalah radiasi sinar UV. Kalau yang radiasi zat yang berbahaya itu tidak, tapi biasa kita pakai radiasi sinar UV. Bervariasi UV-nya itu kalau gelombang panjangnya, wavelength itu bervariasi dari 100 sampai 350 nanometer. Sedangkan untuk membunuh mikroorganisme itu kita pakai di gelombang 200 sampai 280. Nah, ya. Tapi tidak direkomendasikan untuk dekontaminasi tanpa disertai dengan perawatan rutin lampu UV. Lampu UV atau UV ini juga memiliki kadarnya ya, Bapak Ibu. Misalnya dia ada berapa jam. Jadi harus dicek. Misalnya dia bisanya mampunya 900 atau 9.000 jam. Jangan digunakan terus-menerus tanpa dicek. Nanti ternyata sudah habis atau expired, kita nggak tahu, ternyata mikroorganismenya nggak mati. Nah, lampu UV ini harus dibersihkan tiap minggu dengan 70% etil alkohol. Pengecekan intensitas UV tiap tahun. Kalau kami kan punya instalasi sarana dan prasarana ya, jadi itu adalah tugas mereka untuk melakukan pengecekan intensitas UV-nya. Karena akan berubah itu sejalan dengan waktu dan penggunaan. Ini berbahaya bagi kulit dan mata. Jadi kalau misalnya di BSC itu Bapak Ibu harus ditutup ya sasnya karena sinarnya itu berbahaya bagi kulit dan mata. Nah ya, ini adalah sterilisasi BSC dengan menggunakan UV lamp. Ini protokol penggunaan BSC. Mungkin kalau di tempat Bapak Ibu itu bisa ditempel ya. Kalau misalnya ada BSC, ini adalah protokolnya. Jadi bisa dibaca bahwa ini adalah untuk biosafety petugas laboratorium.
Kemudian yang perlu diperhatikan itu pada BSC ini adalah jangan menggunakan BSC itu sebagai tempat penyimpanan. Kadang-kadang di situ semua tips segala macam apa yang namanya pipet masukkan semuanya. Itu nggak boleh. Itu harus dikeluarkan. Kemudian apa bekerjanya itu kan ada areanya ya. Kalau di BSC itu ada area bersih, ada area kotor, terkontaminasi itu harus diperhatikan. Untuk kemudian bunsen-bunsen itu juga dilarang menyimpan atau benda tajam yang kemudian atau asam atau reagen yang sifatnya asam atau basa kuat itu dilarang menyimpan di dalam BSC. Selalu dekontaminasi peralatan atau benda-benda sebelum dikeluarkan dari BSC. Jika telah selesai, dekontaminasi BSC dari area bersih dulu ke area kotor. Kemudian ketika membersihkan dinding BSC bagian dalam, itu Bapak Ibu dilarang memasukkan kepala ya. Jadi nggak boleh kepalanya dimasukkan ke dalam BSC. Jadi harus tangannya saja. Kemudian tutup sasnya itu cover atau kacanya itu, matikan sirkulasi dan lampu, nyalakan UV minimal setengah jam. Dan alat ini pun, BSC ini pun perlu dikalibrasi secara berkala minimal setahun sekali. Nah, ini good practice laboratorium. Dia ada area clean, bisa dilihat workflow-nya. Area ini ada yang sebelah sini yang good ya, good practice, yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya bad practice. Kegiatan yang kurang bagus lah, berantakan. Yang sebelahnya itu rapi, bersih, area bersih dan area kotornya tertata ya. Kalau dilihat, jadi clean areanya itu tangan bagian kiri, yang kotornya itu tangan bagian kanan. Baik, sekian terima kasih. Itu saja yang bisa saya berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya kembalikan ke Pak Joko. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Dr. Febriana selaku narasumber atas materi yang telah disampaikan pada siang hari ini. Ya, sangat bermanfaat sekali dan serta menambah ilmu pengetahuan bagi kita semua. Mohon izin dokter, ini ada satu pertanyaan dari chat room nih. Saya bacakan ini dari Marilyn, Puskesmas Lembak Muarenim. Izin bertanya dokter, kalau untuk sterilisasi ruangan ber-AC bagaimana dok? Misalnya setelah kegiatan pembersihan TCM, AC ruangan harus dimatikan terlebih dahulu baru sterilisasi atau bagaimana dokter? Dan rekomendasi untuk sterilisasi ruangan menggunakan apa dokter? Terima kasih dokter. Mohon dapat diberikan pencerahan dokter Febriana. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Marilyn. Jadi kita harus mematikan AC-nya dulu. Jadi ruangan dibersihkan dari debu dan lain-lain. Kemudian jangan lupa itu ada tirainya, tirai penutup. Nah, setelah semua bersih, AC dimatikan, baru kita mulai UV atau dekontaminasi. Seperti itu. Protokolnya seperti itu. Jadi jangan dibiarkan ruangan itu kotor, tetap harus dibersihkan dari debu. Kemudian AC-nya dimatikan, baru kita mulai proses dekontaminasi. Biasanya kalau ruangan itu kan dengan menggunakan UV ya, kalau BBM. Nah, itu saja. Itu Ibu Marilyn dari Puskesmas Lembak. Silakan kalau masih ada yang ingin bertanya, silakan raise hand atau menulis di chat room.
Kalau tidak ada lagi resume ya dari kita siang hari ini, bahwa yang salah satunya saya catat sebagai sterilisasi ya, menggunakan autoclave ataupun dry head oven kalau saya catat seperti ini. Ada beberapa larangan sebetulnya untuk eh, sterilisasi dengan menggunakan autoclave, terutama bahan kimia yang dapat menimbulkan ledakan dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita menggunakan sinar UV ya untuk melakukan sterilisasi ya. Dan apa juga larangannya, tentu saja tadi sudah disampaikan oleh Dr. Febri yang dapat dilihat pada presentasinya di PPT-nya. PPT-nya sudah dibagikan ya? Ya, nanti akan kita bagikan. Ya, nanti bisa dilihat uraiannya sangat jelas sekali. Sekali lagi kami terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu pada acara Epinet Lab pada hari ini. Karena tidak ada lagi pertanyaan, maka sesi pertemuan siang hari ini kita akhiri. Namun sebelumnya kita foto-foto dulu, ya. Kami harap para peserta Zoom Epinet pada hari ini dapat membuka kameranya dan menampilkan wajah terkece imutnya. Silakan. Satu, dua. Boleh. Sudah? Belum ya? Ada 100. Sudah selesai? Oh, dua lagi ya. Baik, sebelum kita akhiri acara kita hari ini, ya, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas materi yang sudah disampaikan kepada Ibu Dr. Febriana Aquaresta, SPMK, selaku narsum pada hari ini. Terima kasih juga kami ucapkan kepada peserta Zoom Epinet Lab dari semua level tier 1 sampai 4, dari rumah sakit, dari Labkesda maupun puskesmas. Mohon maaf atas semua silap kata dan kekurangan kami, dan kepada Allah kami mohon ampun. Demikian acara ini kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak Joko. Kasih, Pak. Iya, sampai jumpa minggu depan ya. Terima kasih, Pak. Sama. Sampai jumpa minggu depan dengan materi yang berbeda. Siap. Oke Pak, siap. Ya, Pak. Ya. Sudah di materinya sudah ya. Oh ya. Izin live semuanya.